Selamat malam semuanya, kembali lagi pada program kesayangan kita semua. Apalagi pada episode 6 kali ini, Minfer mendatangkan narasumber yang sangat spesial. Dan anyway nggak kerasa teman-teman, Transfer Talk Breaking Barriers kali ini sudah sampai di episode ke-6. Nggak kerasa banget. Dan yang pastinya di setiap minggu, tepatnya di Senin malam, Minver akan selalu memberikan program ini narasumber-narasumber yang sangat keren dan terutamanya sangat inspiratif. Apalagi di Transfer Talk kali ini, Minver mengundang Kak Aden Bagjaputra. Dia adalah peraih beasiswa di Turki. Kurang keren apa coba? Dan tentu saja yang gak kalah keren adalah topik pembahasan kali ini, yaitu esensi bahasa dalam menapaki karir di Turki. Nah teman-teman sekalian, bagi kalian semua yang emang tertarik untuk kuliah di luar negeri, mungkin terutama di Turki, kalian bisa jadikan momen ini sebagai menggali lebih dalam lagi mengenai gimana caranya kalian bisa untuk meraih beasiswa di sana. Cara-caranya untuk mendapatkan hal tersebut, gimana cara survive-nya, dan sebagainya. Kalian nanti bisa langsung tanyakan ke Kak Bagja Putra. Selain itu pula, Kak Bagja ini adalah seorang mahasiswa yang sudah membuat 12 judul buku. Dan itu sangat keren sekali teman-teman. Nah, nggak lupa juga bagi kalian semua yang emang tertarik pada topik ini dan ingin bertanya, jangan sungkan untuk bertanya pada kolom komentar atau langsung DM ke Instagram Translation Transfer teman-teman ya. Oke, mari kita sapa dulu teman-teman yang udah hadir pada live kali ini. Oh, ada Kak Rizka. Halo Kak Rizka, ada Luhung, ada Sania, ada Amanda. Oke, halo teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada live kali ini. Minver sangat apresiasi sekali dan terus ikuti perkembangan Transfer Talk Breaking Barriers di setiap minggunya. Tentunya Minver akan mengundang orang-orang yang sangat inspiratif di bidangnya dan tentu saja tetap relate dalam kebahasaan. Oke teman-teman. Nah, bagi kalian semua juga yang memang membutuhkan jasa penerjemahan, gak lupa selalu Minver sampaikan. Terutama untuk Anda, perusahaan yang memang membutuhkan jasa penerjemahan seperti penerjemahan legal, MOU, annual report, bisa banget ke Translation Transfer. Apalagi bagi kalian atau yang memang sekarang sedang mahasiswa dan ingin kuliah di luar negeri dan membutuhkan jasa penerjemahan tersumpah untuk menerjemahkan dokumen seperti KK, KTP, ijazah, bisa banget ke Translation Transfer. Atau bahkan untuk Anda, perusahaan yang mungkin baru merintis dan membutuhkan jasa penerjemahan untuk dokumen-dokumen legal, annual report, atau bahkan menerjemahkan website agar nantinya website tersebut bisa terkonversi pelanggan di luar negeri misalnya, bisa banget ke Translation Transfer. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa juga siapkan pertanyaan-pertanyaan menarik kalian pada kolom komentar atau langsung DM ke Instagram Translation Transfer. Bentar lagi Minver akan langsung undang Kak Bagja agar bisa join di live kita kali ini. Nah, seperti yang Minver bilang tadi, bahwasanya Minver akan mengulik tuntas mengenai bagaimana proses Kak Bagja bisa sampai di titik ini sekarang. Bagaimana Kak
Bagja menghadapi rintangan-rintangannya untuk kuliah di Turki. Pastinya nanti akan sangat menarik topik ini. Apalagi jarang kan mahasiswa masih semester awal bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri. Terutama di Turki. Seperti yang kita tahu bahwa Turki itu negara yang sangat indah sekali. Apalagi perkembangan pendidikannya semakin tahun semakin meningkat. Dan pastinya pembahasan kali ini akan benar-benar keren sekali. Terus ikuti perkembangan program Transport Talk Breaking Barrier di setiap minggunya teman-teman ya. Apalagi kemarin Minfer mengundang Kak Rayhak, yaitu finalis Miss Mega Bintang Indonesia. Dan semisal kalian ingin request nih, kira-kira mau ngundang siapa, bisa banget. Langsung tulis di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram Translation Transfer dan utarakan pendapat kalian. Kalian ingin Minfer ngundang siapa nih? Influencer kah? Atau bahkan dosen kalian yang memang banyak prestasinya, atau seseorang yang kalian kenal, kenalan kalian, bahkan keluarga kalian yang memang beliau adalah sosok inspiratif, bisa banget Minfer undang nantinya. Oke teman-teman ya. Anyway, terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang sudah join pada live Minfer kali ini di program kesayangan kita semua, Transport Talk Breaking Barriers. Oke teman-teman, halo semua ya. Terima kasih yang udah join ya. Ntar lagi Minfer akan mengundang Kak Bagja Putra. Dia adalah peraih beasiswa di Turki. Nanti Kak Bagja akan menjelaskan gimana prosesnya bisa sampai di titik ini sekarang. Gimana cara dia mendapatkan beasiswanya. Dan yang menarik, Kak Bagja ini adalah polyglot. Bagi kalian yang belum tahu polyglot itu apa, polyglot adalah sebutan untuk orang yang bisa multibahasa. Nanti mungkin bisa Minfer konfirmasi kembali ke Kak Bagjanya, bahwasanya Kak Bagja ini bisa bahasa Indonesia yang pastinya, bahasa Turki, dan pada titik udah mahir bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan bahasa Belanda teman-teman. Jadi banyak sekali bahasa yang Kak Bagja kuasai. Nanti mungkin kalian bisa tanya-tanya ya, gimana cara belajarnya Kak Bagja. Soalnya mempelajari 2 bahasa saja itu cukup banyak tantangannya, apalagi Kak Bagja yang telah mempelajari banyak sekali bahasa. Nah itu mungkin akan menjadi pertanyaan bagi kalian semua, gimana sih cara belajarnya. Nah nanti kita akan kulik. Wah, Kak Bagja udah hadir nih pada live kali ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Langsung Minfer akan undang Kak Bagja untuk bisa hadir. Kalian semua yang memang tertarik untuk bertanya, silakan langsung tanyakan pertanyaan kalian di kolom komentar atau bisa langsung DM Instagram Translation Transfer. Jadi siapkan pertanyaan kalian. Oke, udah bergabung bersama kita semua. Halo Kak Bagja. Halo, Assalamualaikum, Kak Fadil. Oke, Kak Bagja bisa sebut saya Minfer saja ya, biar lebih akrab dengan audiensnya. Oke, Kak Minfer. Oke, siap Kak Bagja. Oke, Minfer. Gimana kabarnya Kak Bagja hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Kak. Saya sangat baik dan saya baru saja menyelesaikan beberapa tugas juga dan beberapa pertemuan dengan teman saya di sini. Oke. Kakak semua di mana? Bagaimana, Kak? Alhamdulillah baik juga, sejauh ini semua urusan lancar, diberikan kesehatan juga. Dan pastinya Minfer sangat berterima kali karena kedatangan Kak Bagja bisa meluangkan waktunya di tengah kesibukan kuliah di sana untuk bisa hadir pada program Transfer Talk Breaking Barriers kali ini, Kak. Terima kasih Kak Bagja. Baik, sebelumnya saya juga terima kasih banyak Kak atas undangannya dan atas waktu dari Kakak dan teman-teman semua yang hadir di sini khususnya. Okay. Saya sangat senang dan sangat
bahagia Kak. Terima kasih banyak Kak, sekali lagi. Sayang banyak terima kasihnya. Anyway teman-teman, bagi teman-teman yang nonton sekarang, nah biar lebih akrab lagi mungkin Kak Bagja ini bisa perkenalan dulu. Kak Bagja ini siapa? Dan kok bisa seperti yang Minfer mention tadi bahwasanya Kak Bagja ini adalah peraih beasiswa di Turki. Bener nggak Kak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, benar Kak, Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Kak sekali lagi atas waktunya. Di, di sini biarkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagja Putra. Saya merupakan salah seorang penerima beasiswa Turki tahun 2021 jurusan Pendidikan Bahasa Turki. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah hampir 2 tahun saya tinggal di Turki dan menjalani studi di Turki. Oke, saya berumur 21 tahun, saya lahir di Bogor, teman-teman. Di sini ada teman-teman yang dari Bogor. Oke, dari Teman-teman yang Bogor. dari Sunda, ayo yang dari Bogor boleh komen dong. Sampurasun, Rampes. Oke. Oke, saya merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Lewiliang di Kabupaten Bogor, di wilayah barat khususnya. Dan saat itu saya mencoba untuk mencari banyak sekali program beasiswa dan alhamdulillahirrahmanirrahim sebetulnya Kak tidak hanya diterima di Turki, saya Oke. pun mendapatkan beberapa beasiswa di luar negeri selain di negara Turki khususnya. Keren banget. Kemana aja kalau boleh tahu Kak? Oh ya, alhamdulillah sebelum saya ke Turki, Turki itu sebetulnya Kak pilihan terakhir ya Kak. Oh, bahkan Jadi tidak terakhir. sebelumnya saya saya sebelumnya dapat beasiswa dari Vietnam untuk Iya, iya. belajar Hmm. ya English Education S1 di Ton Duc Tang University Ho Chi Minh City. Itu ada di kota Ho Chi Minh namanya. Oke. Dan juga saya mendapatkan beasiswa dari Romanian Government Scholarship di Eropa dan saya mendapatkan jurusan pendidikan jurnalistik pada saat itu. Hmm. Dan saya sudah siap untuk pergi ke Romania saat itu, Kak. Namun ada sedikit cerita Oke. yang mana pada akhirnya saya dinyatakan lolos di Turki dan saya memilih jurusan pendidikan bahasa Turki di Turki. Pendidikan. Seperti itu, Kak. Oke, Oh oke. iya Kak, saya juga merupakan seorang duta bahasa pelajar Jawa Barat tahun 2018 dan memang saya merupakan manusia atau siswa ya Kak yang memang sangat suka mempelajari bahasa. Oke. Meskipun saya dulu waktu SMA jurusan MIPA ya Kak. Oh, jadi Kakak Saya dulu oke, SMA jurusan MIPA dan alhamdulillah mendapatkan peringkat umum juga di paralel MIPA saat itu. Namun tetap hati saya berjiwa sosial ya Kak dan ya. berjiwa cinta bahasa begitu Kak. Tidak bahasa. Oke, oke, oke. Iya Kak. Kalau boleh tahu nih Minfer, gimana sih ceritanya dari Kak Bagja yang awalnya seperti mention tadi bahwasanya MIPA, kok tiba-tiba tertarik dalam dunia bahasa? Apakah sebelumnya emang dari kecil emang ada ketertarikan khusus pada bidang ini atau ada pemantik nih? Gimana? Oke Kak. Jadi memang benar ada pemantiknya ya Kak. Oke, Tidak akan ada api kalau nggak ada korek. bener Nggak akan banget. ada asap kalau nggak ada api. Iya. Nah, memang begitu Kak. Jadi sebetulnya dari saya kecil saya memang sangat suka dengan bahasa. Saya suka dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Jadi saya memang pada saat itu fokus menjadi polyglot atau triglot ya Kak, Oh, kalau boleh saya bilang. oke. Dan tetapi kenapa sih kok saya bisa masuk MIPA juga? Iya. Kenapa saya bisa apa ya namanya? Bisa berlatar belakang di MIPA juga karena pada saat itu kita tahu ya Kak, saya merupakan seorang yang besar di kampung khususnya di Bogor, di sebuah kampung di Bogor dan Iya. kita tuh dulu termakan dengan mindset bahwa udah lu masuk IPA aja, masuk IPA bisa masuk semuanya gitu kan. Nah dulu tuh masih Benar-benar. masih sangat Yaigen atau masih sangat terkenal ya, atau mungkin bahkan sampai tahun ini, sampai sekarang begitu ya mindset ini masih ada. Kalau misalnya masuk IPA aja nanti bisa masuk ke semuanya seperti itu. Dan dulu Benar. pun memang mindset itu ada tertanam juga di saya dan saya berpikir bahwa baik saya akan masuk IPA ditambah dulu saya memang punya
niatan untuk menjadi seorang dokter. Jadi saya dulu tuh punya Oh, cita-cita untuk jadi dokter, Kak. hmm. Orang tua saya, keluarga saya menyuruh saya, meminta saya untuk menjadi seorang dokter. Dan karena alhamdulillah pada masa itu saya pun memiliki kemampuan bagus di matematika dan fisika. Qadarullah, tetapi qadarullah saya tidak melanjutkan hal itu dan saya memutuskan untuk mengambil bidang bahasa. Karena apa, Kak? Karena dulu saya mendapatkan sedikit trauma dari sekolah. Jadi dulu tuh bagaimana ya, Kak? Kalau saya cerita di sini nggak apa-apa ya, Kak? Jadi Itu oke begini, banget. Kak. Boleh banget. Boleh Jadi banget. begini ya, Kak. Iya. Dulu tuh di SMA saya berusaha untuk mengikuti lomba Olimpiade OSN Matematika, MIPA Oh, lah ya intinya. Tapi oke. qadarullah saat itu alhamdulillah saya juga mendapatkan peringkat atau juara di kelas. Iya. Namun guru-guru tidak memilih saya. Qadarullahnya seperti itu, Oke. Kak. Saya nggak tahu alasannya apa. Iya. Tapi pada saat itu tidak memilih saya dan saya sedikit murung lah ya, Kak. Saya sedikit sedih Pasti saat dong. itu Iya. pasti. Dan saya qadarullah Allah bimbing saya untuk ke perpustakaan. Nah, di Iya. perpustakaan itu saya mendapatkan sebuah buku berjudul Aku Akan Menggeser Gunung karya Kak Rami Khalida. Beliau juga penulis. Hmm. Beliau merupakan seorang pemenang penulisan cerita remaja Islami tahun 2006, tahun 2009, mohon maaf. Dan buku itu sangat menginspirasi saya, di mana tokoh dari cerita buku tersebut itu sangat-sangat relate dengan saya. Oke. Orang MIPA tapi berjiwa sosial seperti Iya. itu. Dan mendapatkan uh, dan harum, bukan harum di sekolah tapi harum di luar seperti itu, Kak. Oke. Bagus banget. Dan Bagus banget. dan itu menjadi inspirasi yang sangat membekas di hati saya sehingga Iya. saat SMA saat itu saya benar-benar berfokus untuk mencari guru Iya. bahasa dan juga guru menulis. Dan alhamdulillahirabbil alamin Allah sudah menghadiahkan semua itu. Di sekolah saya mendapatkan guru yang sangat menghargai saya, yang sangat membimbing saya, baik itu dalam pembelajaran bahasa Inggris dan juga penulisan, Kak. Dan sampai beliau ini membimbing saya sampai menjadi seorang duta bahasa pelajar dan juga menjadi seorang penerima beasiswa internasional. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren banget. Gokil menginspirasi. Jadi secara nggak langsung mereka itu jadi support system ya selama di SMA dulu. Benar sekali, Kak. Oh, Mereka benar-benar menjadi pemantik saya ya, Kak, mantap. untuk benar-benar maju. Dan saya selalu berprinsip bahwa Iya, be different, menjadi berbeda. benar-benar. Karena kalau kita lihat begini ya, Kak, orang-orang di Indo, khususnya di negara kita, itu selalu berpikir bahwa ih orangnya pinter, bisa matematika, jago matematika, ikut olimpiade matematika, wah anaknya pinter dong. Selalu standarisasi Iya. kepintaran atau kecerdasan orang itu dilihat dari matematikanya. Dan di situ Hmm. aku berusaha untuk menjadi berbeda bahwa orang yang jago bahasa itu Iya. juga punya kemampuannya di situ. Jadi intinya saya nggak mau kalau apalagi melihat kondisi keluarga saya saat itu juga Hmm. masih memiliki mindset seperti ini dan saya ingin mengubah hal itu. Intinya menjadi berbeda dan mengubah keadaan yang ada. Saya ingin jadi agen pengubah perubahan saat itu sih, Kak. Oke, oke. Agent of change lah. Gokil, gokil banget. Gokil banget. Jadi keinget salah satu quotes dari Panji Pragiwaksono bahwasanya dia bilang lebih beda itu lebih baik daripada lebih baik. Itu Betul mungkin sangat sekali, relate Kak. sekali dengan Kak Bagja ini. Nah, Sangat-sangat relate. kembali lagi ke Turki tadi yang jadi Mhm. menarik nih. Kalau boleh tahu, kita kan udah perbedaan waktu Kak ya Iya. antara Indonesia dengan di Turki sekarang. Di Mhm. Turki sekarang jam berapa kalau boleh tahu Kak? Di Turki sekarang sekitar jam 3 lewat 20, Kak. Jam Di 3 Indo sekarang jam 7 19 ya. lewat 20 kalau tidak salah. Oh, berarti Mhm. selisih waktunya 5 jam ya antara Indonesia dengan Turki. Halo, Kak? Halo Kak, berarti selisih Iya. waktunya sekitar 5 jam ya? 4 jam, Kak, 4 jam. waktunya. Oh, 4 Selisih jaman. waktunya 4 jam. Mhm. Oke, oke. Di Oke, kita lebih 4 jam lebih lambat. lebih lambat daripada Indonesia. Oke, oke, keren. Iya, Nah, Kak. Milver pengen tahu nih, dulu alasannya memilih Turki itu kenapa? Dan kalau boleh tahu di mana universitasnya Kak Bagja sekarang? Oke.
Aku sekarang bersekolah di Gazi University, Kak. Di Gazi University di Ankara, ibu kota Turki. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Gazi University dari jurusan pendidikannya, dia mendapatkan peringkat pertama di Turki, Kak. Menjadi salah satu universitas terbaik dengan fakultas pendidikan terbaik di Turki khususnya. Oke. Dan alasan saya kenapa mengambil jurusan pendidikan bahasa Turki Ya. itu sedikit complicated karena Hmm. dulu itu sebelum saya datang ke Turki seperti yang sudah saya ceritakan tadi Ya, bahwa saya mendapatkan beasiswa di Romania dan benar. Vietnam. Saya sudah siap untuk mengambil beasiswa Romania saat itu karena jurusannya kalau kita lihat jurnalistik dan bahasa Turki itu kayak kayak lebih lebih luas jurusan jurnalistik begitu ya Kak untuk pasaran kerjanya nanti. Untuk prospek kerjanya. Dan pasti itu menjadi pertimbangan yang besar sekali. Dan saat itu Iya. saya sudah hampir menolak Turki, tapi qadarullah pada saat em, pada saat kursus bahasa Romania, karena begini ya Kak, mau Iya. itu ke Romania ataupun ke Turki, Oke. kita itu ada 1 tahun pertama, eh, 1 tahun preparation course ya Kak, preparation course. Jadi language preparatory class. Kita masuknya kalau di bahasa Turki itu dikenal dengan Tomer. Nah intinya kayak kuliah bahasa dulu 1 tahun, Oke. lalu baru kita mulai ke akademiknya Kak, ke semester 1 sampai semester 4, sampai semester 8 sampai akhir begitu Kak, Sampai akhir. misalnya. Nah, saat itu kuliah bahasa Romania itu sudah dimulai. Iya. Namun, qadarullah ibu saya sakit. Oh, Ibu saya sakit terkena tiroid akut dan saat itu saya terpaksa pula untuk meresignkan diri ya, untuk resign dari iya. beasiswa Romania. Dan saya fokus untuk mengantar ibu saya pergi ke rumah sakit Jakarta. Jadi Bogor, Jakarta bolak-balik selama beberapa pekan. Pas di Dan rumah sakit. qadarullah saat itu beasiswa Turki itu sudah ada dan kita itu diberikan waktu selama 2 minggu Kak untuk menerima. Apakah kamu akan mengambil beasiswa ini atau enggak? Kita harus memberikan respon dalam jangka waktu 2 minggu. Dan saat itu saya sudah hampir 10 hari menemani ibu saya Iya. dan qadarullah ibu saya sudah membaik dan saat membaik saya pun sebetulnya sudah nggak ada niatan Kak untuk mengambil beasiswa Turki ini karena saat itu saya sudah mencoba untuk meyakinkan diri lebih baik saya kuliah di Indonesia saja begitu dan Oh, ditambah iya. kerja sampingan. Hmm. Namun ibu saya nggak mau, saya harus tetap pergi meskipun saat itu keadaannya masih sakit begitu. Iya. Dan qadarullah banyak doa dan segalanya dan saya pun mengambil beasiswa Turki ini Kak. Dan dulu saya merupakan mahasiswa atau pemenang beasiswa yang diumumkan di periode terakhiran ya Kak. Jadi mereka itu kan karena banyak mengambil mahasiswa asing ya Kak. Iya. Turki ini seperti punya rollingnya begitu Kak. Jadi kayak misalnya ada nih dulu tuh kita dibagi jadi 3 periode gitu. Nah periode yang pertama jadi sesudah Iya. wawancara kita akan menunggu selama 1 bulan dan 1 sampai 2 bulan dan setelah itu pengumuman dibagikan. Pengumuman yang ronde pertama terus ke ronde kedua dan saya ternyata masuk ke ronde ketiga di mana saat itu cuma ada berapa orang yang diterima di ronde ketiga ini di ronde akhir ini begitu Kak. Tapi itu khusus untuk tahun 2021 masa-masa setelah masih Covid lah ya Kak. Iya, benar. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya semua sistemnya sudah berubah begitu Kak, khususnya dari Oke. pengambilan mahasiswa tersendiri Hmm. gitu Kak. Oke, aduh. Berarti banyak banget tantangannya sebelum bisa mencapai ke kuliah di Turki ini, Kak ya. Banyak sekali Kak. Dan memang sempat frustasi ya Kak, karena sempat juga menyesal sekali begitu. Kenapa? Karena lah saya mengambil jurusan bahasa Turki, gitu. Kenapa gitu kan? Nggak bisa Iya, ikut, seolah-olah saya nggak merasa nggak bisa ikut Erasmus. Erasmus benar. itu sebuah program pertukaran pelajar ya Kak. Karena kan kalau mau pertukaran pelajar itu, ya jurusannya harus yang umum begitu kan. Benar. Jurusannya yang bisa masuk ke semuanya gitu. Misalnya Iya. jurnalistik itu kan sangat sangat besar ya peluang untuk Kalau mengikuti pertukaran pelajar itu. Tapi
Karena di setiap kampus itu ada, tetapi untuk jurusan pendidikan bahasa Turki itu hanya sedikit, sangat-sangat sedikit misalnya. Iya. Tapi tetap ada kemungkinan. Cuma Hmm. karena ada banyaknya pekerjaan, ada banyaknya tantangan juga, ya kemungkinan antara kita bisa ikut dengan tidak ikut itu tetap tergantung dari rezeki kita juga Kak sebetulnya. Benar. Oke. Begitu Kak. Nah, yang jadi Dan tantangan lainnya, iya silakan Kak. uh-huh. Nah, Bagaimana Kak? yang jadi tantangan lainnya waktu pertama kali di Turki itu bener-bener sebelumnya belum pernah ngerti bahasanya, atau gimana? Nah, jadi begini Kak, untuk mengerti bahasa Turki itu saya benar-benar nggak mengerti bahasa Turkinya, tapi Iya. sebelum saya datang ke Turki itu saya sempat mendapatkan pelatihan bahasa Turki dasar dari sebuah kursus, tapi itu pun pada saat saya masih SMA Kak, Iya, iya. masih SMA akhir, di mana masih masa-masa pencarian dan memang dulu itu untuk belajar bahasa Turki itu pada saat saya mendapatkan beasiswa pelatihan bahasa Turki dasar ini pun saya nggak terlalu mengambil serius ya Kak, karena intinya kayak kita cuma belajar aja begitu kan, tahu Betul. nggak tahu begitu, dan memang tidak difokuskan. Tapi pada saat itu saya pun ada rasa ketertarikan untuk belajar bahasa Turki, Oke. karena dulu itu pada saat saya masih kelas-kelas akhir SMA saya dapat sebuah buku yang berjudul Api Tauhid karya Ustaz Habibur Rahman Al-Shirazi, penulis novel Ayat-Ayat Cinta. Oke. Nah, saat itu di buku itu ternyata menceritakan tentang kisah seorang ulama Turki terkenal, seorang pembaharu pendidikan Islam, di mana pendidikan modern dan pendidikan Islam itu harus berjalan selaras. Dan beliau adalah Syekh Bediüzzaman Said Nursi. Saat itu saya memang punya ketertarikan untuk mempelajari Turki beserta sejarahnya dan juga tentang api tauhid ini dan juga tentang Syekh Said Nursi ini, yang mana ternyata Syekh Said Nursi ini beliau sudah menulis banyak tafsir Quran selama di Turki, dan itu menjadi salah satu tafsir Quran modern yang memang ditulis dalam bahasa Turki lama, bahasa Turki Utsmani, di mana memang hakikat keimanan, pendidikan Islam dan juga pendidikan dunia modern, sains modern di Iya. abad-abad ini itu memang harus dikaitkan pula dengan agama begitu, karena Islam ini khususnya Hmm. merupakan agama yang tidak hanya berdasarkan percaya doang begitu ya Kak, tapi keimanan kita itu diambil dari apa, dari penelitian, Oke. bahasaku penelitian ya Kak, dari Ya. eksperimen begitu intinya. Nah jadi itu benar-benar membuat saya tertarik gitu ya untuk mempelajari, beneran ada tafsir yang seperti itu begitu. Oke. Maka karena saya tahu, nah tafsir ini disebut sebagai Risalah Nur ya Kak, disebut Ya. sebagai Risalah Nur, dan saat itu pun saya memang penasaran, dan qadarullah pada saat saya menulis letter of intent atau Hmm. esai motivasi itu, saya membawa wisdomnya ya Kak, Ya. wisdomnya dari Risalah Nur ini ke dalam esai saya saat itu, di mana saya memang ingin mempelajari bahasa Turki, di mana bahasa Turki adalah identitas orang-orang Turki. Bener banget. Meskipun sebetulnya bukan berarti aku ingin mengubah identitas seperti itu ya, enggak. Tapi aku ingin belajar dari mereka, bagaimana mereka berkembang dan bagaimana uh, kita bisa mengambil ilmu dari mereka untuk kita bawa ke negeri kita, begitu Kak. Itu yang menjadi salah satu motivasi saya pada saat saya masih SMA, dan saya Hmm. mengambil mendaftarkan program pendidikan bahasa Turki ini Kak. Jadi memang terinspirasi dari sebuah karya pada kesimpulannya. Karya yang ditulis oleh Syekh Bediüzzaman Said Nursi ini. Oke, 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 oke. Keren banget. Ini pasti saya yakin para penonton di sini banyak yang terinspirasi. Mungkin bagi penonton sekarang yang masih SMA dan ingin berkuliah di Turki, ini cocok banget pembahasan kali ini. Nah, kita sedikit melangkah ke dunia perkuliahannya Kak Bagja. Berarti saya konfirmasi lagi, sekarang di semester berapa, Kak? Sekarang saya baru mau masuk semester 3 Kak. Saya Semester baru mau 3. masuk semester 3. Di tahun pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita baru wisuda kelas bahasa ya Kak, preparatory class. Jadi setelah kita lulus dari preparatory class, beberapa kampus menyediakan seperti wisuda ya Kak.
Oke. Jadi itu adalah motivasi dari kampus Iya. untuk para mahasiswa, para calon mahasiswa S1 eh, yang akan menempuh akademik di kampus tersebut agar lulus sampai nanti Kak ke semester Nah, 8 itu Kak. oke. Dan itu memang menjadi salah satu motivasi kami ya Kak, menjadi Iya. dorongan begitu. Wah, saya sudah lulus di kelas bahasa, maka saya harus lulus juga nih di akademik nantinya. Oh gitu. Seperti itu Kak. Nah, yang jadi tantangan untuk tahun pertama kuliah di sana ini apa, Kak? Mungkin yang jadi pertanyaan Minfor nih, mungkin kendala bahasa dari teman-temannya, atau bagaimana cara menyesuaikan atau adaptasi Kak Bagja selama di Turki, entah itu makanan dan sebagainya. Tantangannya seperti apa kalau boleh tahu Minfor selama setahun ke belakang ini? Oke, sama pada saat tahun pertama saya datang ke Turki memang banyak culture shock yang saya dapatkan ya Kak. Benar. Khususnya misalnya tidak cuma dari cuaca, tapi juga memang dari kebudayaan dan Iya, juga khususnya makanan ya makan. misalnya. Benar. Banyak sekali teman-teman Indo di sini yang memang tidak bisa menyesuaikan, masih belum bisa menyesuaikan diri dengan makanan-makanan Turki yang Iya. notabene itu tidak berbumbu ya Kak. Oh, Jadi bukan tidak berbumbu sih, tapi lebih tepatnya bumbu mereka itu iya. sangat sedikit begitu Kak. Tipikal Dan makanan Eropa ya. iya, memang Hmm. di sini seperti itu Kak, karena memang bumbu-bumbu di sini tidak terlalu apa ya Kak, tidak sebanyak di kita Kak. Bahkan Benar. di sini sendiri makanan tuh terasa ada yang lebih notabene ya Kak, dominannya di sini makanan itu hambar misalnya ya Kak. Oke. Tapi beberapa makanan khususnya dari bagian timur ya Kak, itu Iya. memang punya kekhasannya tersendiri, yang mana itu memang sesuai dengan lidah orang-orang kita misalnya. Hmm. Oke Kak, pertama culture shock saya itu satu, pada saat saya mempelajari bahasa, Iya. bahasa Turki dengan bahasa kita itu seperti 180 derajat terbalik. Jadi misalnya kita itu objek itu di belakang ya Kak, kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia. Oke. Misalnya aku sayang kamu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Turki, seni seviyorum objeknya yang di depan gitu loh. Bukan. Objeknya yang di Oke. depan. Jadi Ya, em, tadi ya. jadinya memang seperti itu Kak. Dan ternyata hal itu pun dialami oleh orang Turki pada saat mereka mempelajari bahasa asing, bahasa Besar Inggris sih. misalnya. Iya, iya, Iya. iya. Nah, Dan pada menarik. saat dan juga begini Kak, culture shock yang saya alami di sini adalah orang-orang Turki yang sangat sedikit bisa berbahasa Inggris. Oh, Karena jiwa nasionalisme yang tinggi, benar-benar. beberapa wilayah selain kota besar Turki, Ankara, Ya. Istanbul, Izmir, Bursa. Nah, beberapa orang-orang di Turki itu kebanyakan mayoritasnya tidak berbahasa Inggris, khususnya lebih bahasa Turki aja begitu, Kak. Ya. Dan prinsip mereka itu seperti orang Jerman sih kalau kuliah ya. Karena begini ya, Kak, mereka itu gak mau mempelajari bahasa, gak mau mengitukan bahasa asing, tapi semua orang tuh harus berbahasa Turki begitu, Kak. Bahasa Turki. Kan iya, maka dari itu di Turki itu ada namanya sebuah institut seperti Goethe Institute kalau misalnya kakak sudah pernah Ya. dengar. Goethe Institute itu kan untuk bahasa Jerman. Oke. Sementara di Turki itu ada namanya Yunus Emre Enstitüsü. Dan Yunus Emre Enstitüsü ini adalah pusat bahasa Turki dari pemerintah Turki yang sudah tersebar di seluruh dunia. Khususnya juga sudah tersebar di Indonesia. Baru saja dibuka di Jakarta, Kak. Iya. Oke, oke. Jadi Dan itu dari segi bahasa ya, Kak. benar. Jadi kalau mau buat teman-teman yang ingin belajar di Turki, yang ingin pergi ke Turki, saya benar-benar sarankan begitu ya, Kak, untuk teman-teman semua mempelajari bahasa Turki dasar terlebih dahulu begitu, Harus itu Kak. wajib. Iya, karena memang bahasa Turki ini bagaimana ya, Kak? Termasuk bahasa yang kuat juga dan termasuk bahasa yang banyak digunakan di dunia. Kemarin saya dapat data juga kalau tidak salah bahasa Turki ini menjadi bahasa ke-20 begitu ya, yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Karena memang bahasa Turki sendiri penyebarannya sudah menyebar begitu Kak, sudah meluas begitu. Nah, itu dari bahasa. Dari orang-orangnya.
Iya, Bagaimana nih culture shock dari orang-orangnya? Orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang terbiasa untuk lemah lembut, bener mas. terbiasa untuk beradab, Nah, di terbiasa sana untuk setuju. menunduk. Bener. Di sini, pertama kali kita datang, itu semua orang seperti bertengkar. Emang iya kak? Serius? Iya, Kok karena bisa? di sini tuh orang-orang sambil berteriak, Kak. Oh baru tahu loh. Nah, karena memang mereka, aku dapat aku dapat tahu, aku tahu penyebabnya itu apa, karena kebudayaan atau geografi, Kak. Geografi sangat Oke. mempengaruhi. Geografi Turki sangat mempengaruhi orang-orangnya. Di Iya. mana geografi Turki itu kan begini ya, Kak. Banyak gunung dan lembah seperti itu, Pemandangannya keren. perbukitan, dan maka dari itu kemungkinan besar memang pengaruh itu orang-orang Turki pun memiliki karakter yang kuat dan memiliki karakter yang sangat apa ya? Kalau kita lihat di Indonesia itu seperti kita melihat Orang saudara-saudara kita orang-orang Sumatera, Kak, misalnya. oke, orang-orang Ya, Batak, Medan orang-orang gitu. Batak. Betul sekali, Kak. Jadi Oh gitu. mereka tuh sebetulnya ngobrol biasa Biasa aja. aja. Mereka tuh ngobrolnya biasa, tapi Rasanya keras. terkesan Iya betul 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 betul. Padahal terkesan santai sebenarnya. bertengkar. Iya, padahal santai. Maka dari itu dulu tuh kadang kita ini bangsa yang sensitif ya, Kak. Kita kan orang-orang Indo, orang-orang sensitif ya, Kak. Jangan bahas Orang-orang yang bawa sensitif. orang-orang baper, Orang orang-orang bawa baper betul. perasaan ya, Kak. Maka dari itu pas kita baru datang ke situ kadang kita kayak termenung gitu, dia marah bukannya sama aku gitu kan. Ngerasa dibentak. Dia marah apa ya? Ngerasa dibentak, Kak. Ngerasa Ngerasa dibentak. dimarahi. Dan itu sih dari orang-orangnya, Kak. Oke oke oke. Oke. Dan intinya begini ya, Iya. Kak, selama di Turki memang kita lihat kayak misalnya orang-orangnya itu sangat cantik, sangat ganteng begitu misalnya ya. Tapi aku selalu bilang bahwa bersyukur menjadi orang Indonesia, Kak. Oke. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia itu emosinya terkendali, yang aku lihat ya secara general. Orang-orang yang sangat orang-orang kita itu, orang-orang Melayu, orang-orang Indonesia tuh Nusantara Iya. tergolong ya orang-orang yang balance gitu ya, Kak. Orang-orang yang seimbang, yang nggak terlalu fanatik, yang nggak terlalu kasar begitu. Iya. Oke. Tapi nggak sedikit juga orang-orang Turki yang memang mereka sangat baik begitu ya, Baik. Kak. Nggak sedikit juga, cuma tetap sebagai orang Indonesia juga kita tetap berhati-hati begitu, Kak. Oke. Apalagi untuk apalagi untuk berkomunikasi, membangun relationship gitu ya, hubungan dengan masyarakat di sini. Seperti Oke. itu, Kak. Nah, untuk proses pembelajarannya nih, berarti di sana full menggunakan bahasa Turki ya, Kak, ya? Untuk proses pembelajarannya, kalau boleh tahu. Oke, Oh, gimana? untuk aku pribadi tentu saja full bahasa Turki. Iya, Untuk aku tentu saja full bahasa Turki. oke. Dan di Turki itu pada umumnya memang banyak menggunakan bahasa Turki sebagai language instruction di perkuliahan. Iya. Tetapi ada juga buat teman-teman yang ingin berkuliah di Turki yang memang yang kalau merasa kesulitan untuk belajar bahasa Turki, di sini banyak kampus yang menyediakan menggunakan bahasa Inggris. Baik itu Oh, dari kampus negeri di Turki iya, maupun kampus swasta di Turki. Nah, jadi intinya seperti ini. Di Turki itu kita punya 3 pilihan full iya. bahasa Turki yang pertama. Yang kedua, em, 70% bahasa Turki atau 30% bahasa Turki. Bahasa Inggris. Bahasa tiga puluh Inggris. persen bahasa Inggris, 70% bahasa Turki misalnya. Iya. Nah, lalu pilihan selanjutnya adalah full bahasa Inggris misalnya. Oh, bisa Tapi juga. tetap saja, Oke. Kak. Mm-mm. Ya, benar. Bisa juga, Kak. Jadi buat kakak nih yang nanti mau S2 atau teman-teman SMA mau S1 itu bisa banget memilih kampus di Turki yang full English untuk language instruction-nya. Tetapi tetap saja tidak Nah, lepas dari teman-teman itu butuh belajar bahasa Turki. Kenapa? Karena kita di Turki nggak cuma iya, bolak-balik sekolah doang, tapi kita juga di sini akan berbaur dengan masyarakat. pasti. Misalnya, saat kita mau belanja di pasar.
Jangan harap orang-orang di pasar itu seperti orang-orang di kita, atau jangan harap kita ke Indomaret gitu ya, Iya. orang-orangnya itu seperti kita menyapa bule-bule. Enggak, mereka itu harus bahasa Turki. Bahkan saat itu aku yang pada saat itu aku pernah ya Kak, selama di Turki itu Iya. kalau aku lagi kangen gitu ya bahasa Inggris, kangen bahasa Indonesia, aku tuh selalu ngomong ke orang Turki itu pakai bahasa Inggris saat lagi di jalan misalnya. Jadi Oke. kayak nanya aja gitu, tapi nanyanya in English gitu kan. Atau nanyanya jadi kayak seolah-olah pura-pura nggak bisa bahasa Turki gitu misalnya. Nah, Jadi karena memang saking kangennya gitu Kak untuk berbahasa lain itu misalnya. Itu sih yang aku alami begitu. oke, oke. Nas, kalau kita random ngomong di jalan menggunakan mungkin bahasa Inggris, itu tanggapan mereka gimana? Sedikit orang yang ngerti bahasa Inggris meskipun kita di jalan atau di tempat wisata Mhm. itu atau gimana kan? Jadi begini, untuk kalau kalau misalnya kita nih, kalau dari pengalaman aku saat aku berbicara bahasa Inggris gitu ya di tempat umum misalnya, orang-orang tuh bakalan biasa aja gitu loh, bakalan biasa aja. Dan bagaimana ya Kak, orang-orang di sini malah sebetulnya lebih dingin nantinya kalau kita nggak bisa bahasa Turki begitu. Karena Oke. begini, kalau misalnya nih, aku tuh juga kadang kayak bikin sosial eksperimen gitu ya, tapi nggak aku videokan. Oke, berarti keren, keren. Jadi iya, jadi saat itu aku begini, aku sok-sokan pakai bahasa Inggris, aku sok-sokan pakai bahasa asing gitu kan, ngomong sama orang Turki di jalan. Terus pas mereka misalnya nggak tahu mau jawab apa, saat itu pula aku tanya ke mereka tuh, kamu mau ngomong apa? Tapi pakai bahasa Turki. Ini söyleyeceksin misalnya Oh kayak ya, gitu. Dan di saat oke. itu mereka terkejut gitu kayak, ih kamu bisa bahasa Turki Oh, gitu. Nah di saat itu benar, benar. Tahu, tahu, yang tahu. tadinya dingin, yang Tahu. tadinya suasana dingin, tiba-tiba jadi hangat karena sebetulnya aku lihat ya Kak, bangsa Turki ini dari segi sosial hayatnya, dari segi sosial kehidupannya itu nggak jauh beda dengan orang Indonesia sebetulnya Kak. Kalau yang kulihat ya, Hmm. dari apa ya, dari misalnya kehangatan mereka. Jadi kalau misalnya mereka udah hangat gitu ya, Iya. mereka memang ramah begitu Kak. Yang ramah memang sangat ramah begitu. Tapi di sini banyak juga gitu yang dingin, sangat dingin begitu. Bahkan Hmm. mendekati rasisme misalnya. Oh Dan gitu rasanya. memang betul Kak, betul sekali. Oke. Jadi apalagi di Turki itu mereka itu aku nggak bisa ngejelasin lebih dalam ya khususnya tentang rasisme ini It's okay. karena khususnya orang-orang Turki ini misalnya seperti punya sedikit permasalahan dengan bangsa Arab misalnya. Oke, oke. Jadi dulu itu pada saat aku pertama kesini tuh aku karena aku orang asing selalu ditanya begini, kamu dari mana? Dari Suriah. Lah kataku, orang muka kayak gini orang Suriah kataku. Terus Kaget. mereka juga sering nanya, dan mereka juga sering nanya, kamu orang Pakistan? Oh, oh, Pakistan kataku. Gak berewokan kok aku gitu kan. Sering Ah, sering 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 apa namanya? Sering bercetuk gitu ya. Tercetuk gitu ya kata-kata itu misalnya dari hmm. dari orang-orang di Turki ini ke orang-orang asing begitu. Dan memang sebagai orang asing hidup di Turki itu pengalaman yang struggling sih sebetulnya. Karena memang mempelajari bahasa dan budaya di sini itu Kak yang kadang orang-orang itu merasa kesusahan begitu. Oke, oke, oke. Menarik banget nih perjalanan perkuliahannya Kak Bagja selama di Turki. Nah, Mhm. biar Minfra aja yang gak bertanya, teman-teman sekalian atau sekarang yang sedang menonton live-nya Minfer, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Bagja, bisa langsung di kolom komentar atau DM Instagram Translation Transfer. Nah, teman-teman sekalian juga, oh iya nih Kak, mengenai penerjemahan, saya sedikit menyinggung mengenai penerjemahan. Dulu proses waktu Kak Bagja daftar ke Turki, ada nggak sih dokumen-dokumen yang harus diterjemahkan, entah itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau ke bahasa Turki? Kalau boleh tahu gimana dulu Kak? Ada nggak? Oke, tentu sangat sangat dibutuhkan hal itu. Oke. Jadi dulu itu pada saat saya
mendaftar ke Turki itu saya menerjemahkan dokumen-dokumen penting karena Iya. untuk mendaftar beasiswa itu mereka mensyaratkan beberapa dokumen seperti hasil tes TOEFL, Oke. lalu ijazah dan juga transkrip. Untuk teman-teman yang dari SMA ingin mendaftar kuliah S1 di Turki, yang sangat dibutuhkan adalah transkrip dan diploma atau bukan diploma, ijazah ya. Mohon Ijazah. maaf nih teman-teman, soalnya mohon maaf ya kalau misalnya aku sering kebalik untuk bilang diploma dan ijazah, karena sebetulnya teman-teman di Turki itu ijazah disebut dengan diploma. Oh, Jadi makanya. Oke, 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 oke. dulu itu aku waktu apa ya, waktu pas aku di Turki ini, pada Iya. saat aku menerjemahkan ijazah itu bukan certificate tapi diploma menggunakan bahasanya dulu itu. Oke. Jadi high school diploma, bukan high school certificate waktu itu tuh. Dan em, dan alhamdulillah saat itu aku itu loh Kak, kalau boleh jujur aku nggak menerjemahkan Mm. ke penerjemah tersumpah misalnya. Aku saat itu menerjemahkan dokumenku sendiri dibantu dengan Oh, guruku. oh Nah, ya. nah saat itu aku memang benar-benar berjuang untuk menerjemahkan dokumenku sendiri Iya. sejujur-jujurnya ya Kak. Oke, oke. It's Dan okay. memang dulu itu ada kemudahan begitu ya dari kepala sekolah Ya. untuk menandatangani dokumen yang sudah saya terjemahi waktu itu. Oke. Dan memang itu sangat-sangat membantu. Oke, 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 bener banget. Nah, seperti yang disebutkan Kak Bagja tadi, bahwasanya dokumen-dokumen tersebut sangat penting untuk diterjemahkan ke bahasa tujuannya apabila kita ingin kuliah di luar negeri. Tentu saja bagi teman-teman semuanya yang menonton program ini, apabila Anda adalah mahasiswa atau mahasiswi yang emang berminat untuk kuliah di luar negeri, bisa banget menerjemahkan dokumen-dokumen seperti yang Kak Baja mention tadi, seperti transkrip nilai, ijazah, KTP, KK, dan sebagainya ke translation transfer. Nah, Kak, Ya, nggak itu juga, bahkan di translation transfer sendiri, terutama bagi Anda ini, perusahaan-perusahaan yang menonton live ini, bisa juga menerjemahkan dokumen-dokumen legal, dokumen-dokumen annual report, dokumen-dokumen seperti MOU dan sebagainya ke translation transfer bisa banget. Apalagi di translation transfer buat Anda perusahaan yang mungkin baru membangun bisnisnya atau perusahaannya dan ingin menerjemahkan website atau konten-konten yang di dalamnya konten-konten marketing, brosur dan sebagainya itu bisa banget ke translation transfer. Apalagi bagi perusahaan atau yang ingin menerjemahkan dokumen-dokumen dalam skala besar, khusus untuk bulan ini sampai akhir Juli ada promo yang sangat fantastis lah pokoknya. Ada diskon besar-besaran di translation transfer. Jadi jangan lupa apabila kalian atau Anda yang berminat untuk menerjemahkan dokumen tersebut, langsung DM Instagram translation transfer. Oke Kak. Nah ya Kak, betul sekali Kak. ada nih beberapa penonton yang tanya ke Instagram translation transfer dan banyak sekali, tapi Minfer akan pilih beberapa yang emang menarik pertanyaannya. Kayak Baik saya Kak. bacakan nih pertanyaan pertama nih. Kak Bagja sekarang bisa berapa bahasa kalau boleh tahu nih? Wih, gokil. Berapa bahasa nih yang Kak Bagja kuasai sejauh ini? Atau yang sedang Oke, dilatih lah. oke. Oke. Sejauh ini untuk yang saya kuasai, untuk yang saya benar-benar kuasai sampai ya minimal bisa untuk saya bicara Oke. itu ada 5 bahasa, Li- tapi saya juga masih 5 bahasa. iya, Gokil. tapi Keren banget. ya. Oke, oke, oke. Nah, yang pertama bahasa Inggris, Indonesia, bahasa Melayu, Oke. bahasa Sunda dan juga bahasa Turki. Juga saya sedang mempelajari bahasa Belanda, Oke. bahasa Arab dan bahasa Jepang. Dan Jepang. juga saya sebetulnya di Turki saat kemarin di persiapan bahasa Turki itu saya mengambil pembelajaran Turkish Sign Language. Jadi Oh, bahasa isyarat Turki begitu karena di sini saya juga berteman dengan orang-orang Turki oke. yang tuna rungu misalnya yang memiliki disabilitas gitu misalnya. Orang-orang Turki disable
Dan alhamdulillah memang pertemanan di sini saya rasakan benar-benar sangat hangat, sangat luas, yang khususnya dengan teman-teman Turki saya. Dan memang dan kenapa saya mempelajari misalnya ada bahasa Belanda, juga ada bahasa Jepang dan juga bahasa Arab, karena Hmm. saya sangat suka saja bahasa mereka. Dan memang ditambah kita ini kan orang Indonesia juga dijajah sama Belanda nih misalnya. Betul banget. Terus kalau misalnya kita nggak mempelajari bahasa mereka juga kan merasa kayak seperti kayak ada sayang juga nih kalau nggak dipelajari gitu kan. Karena memang di sini pun ternyata teman-teman saya juga di sini ada yang memang berkeluarga dari Belanda misalnya seperti Oh, itu. Karena oke. memang orang Turki ini kan, Iya. orang Turki ini perjalanannya banyak banget. Jadi mereka ada yang bercampur dengan Eropa, khususnya dengan orang-orang Eropa ya Kak. Iya. Jadi em, orang-orang Turki di Belanda, orang-orang Belanda yang di Turki. Misalnya seperti itu sih Kak. Dan Oke. juga kenapa saya mempelajari bahasa Jepang? Karena Jepang dan Turki itu sebetulnya satu keluarga loh Kak. Oh, oke. Bagaimana, Kak? Jadi dari zaman dulu itu Jepang dan Turki itu termasuk satu keluarga. Kayak misalnya kita dengan orang, misalnya kan kita nih Iya. Jawa, Sunda, Melayu kan itu kan ada bahasa ada termasuk Melayu ya. Misalnya Deutro Melayu kan ya. Iya. Misalnya kalau kita ambil dari akar-akar kita gitu kan, misalnya dari zaman-zaman dulunya begitu. Nah Iya. ternyata sejarahnya pun begitu. Orang-orang Turki itu ternyata berkeluarga dengan orang-orang Jepang. Oh, Makanya oke. struktur bahasa Jepang itu dia dekat dengan struktur bahasa Turki untuk grammarnya ya Kak, untuk Oke, oke. grammarnya, Kayak untuk objek grammarnya. ya. Tapi secara Hmm. iya, tapi secara bahasa itu berbeda karena memang orang Jepang punya bahasa sendiri, orang Turki juga punya bahasanya sendiri. Tapi mereka pada masa lalu itu satu keluarga misalnya. Oh, Dan oke. saya juga tertarik untuk mempelajari bahasa Jepang karena dulu saya sempat diajar juga ya Ya. oleh salah satu sensei di SMA saya. Oke. Sensei saya ini beliau yang sudah mengajari saya menulis, yang sudah membimbing saya untuk menjadi seorang penulis ya Kak, yang Iya. sudah banyak sekali membantu saya dalam proses penulisan, pengeditan, dan penggunaan bahasa pada saat saya masih SMA dan sebelum saya benar-benar sampai ke Turki. Dan Oke. juga beliau juga mengajar sedikit demi sedikit kepada saya itu tentang bahasa Jepang, dan alhamdulillah ini menjadi motivasi saya juga begitu Kak. Dan untuk bahasa Arab, saya memang masih pelajari bahasa Arab meskipun kita kita secara general ya Kak, orang-orang Indonesia itu masih ya bisa dibilang bisa membaca Quran. Benar. Nah, bahasa Arab yang di sini, bahasa Arab yang di sini yang kita pelajari di sini itu memang karena alhamdulillah kita sama di Turki itu orang Arab itu Kak yang ada di Turki itu beragam. Berat. Jadi ada yang dari Arab Irak, Suriah, dan ada Arab Saudi dan lain-lain gitu kan. Iya, Nah, benar. ternyata mereka juga sama lah seperti orang-orang Indo di kita gitu kan. Mereka punya kekhasan bahasa Arabnya tersendiri gitu Oh, misalnya. Perbedaan antar iya. bahasa Arab gitu misalnya. Oke. Ya, dan maka dari itu aku juga pengen belajar bahasa Arab untuk bisa berkomunikasi dengan mereka begitu. Oh iya Kak, ada Iya. satu lagi bahasa yang unik yang aku alhamdulillah kuasai juga, Apa itu? itu bahasa Turki Ottoman. Jadi Asik. bahasa Turki lama. Mhm. Oke. Bahasa Turki Utsmani. Di sini kita mempelajari bahasa Turki Utsmani, Hmm. dan alhamdulillahirabbil alamin saat saya masih mempelajari di perkuliahan juga bahasa Oke. Turki Utsmani itu memang sebetulnya ya Kak bahasa yang apa ya? Dia itu sama seperti Jawi ya Kak. Itu Oke. sama seperti Jawi, Sunda Jawi atau Melayu Jawi misalnya. Oke. Atau Jawa ya, ya bahasa Jawi lah intinya. Oke. Dan Oke. ternyata bahasa itu dipelajari loh Kak di Turki. Jadi aku merasa seperti ini loh Kak. Di Turki mereka punya Jawinya tersendiri yang disebut dengan bahasa Ottoman. Benar. Kita nih orang Indo, orang Iya. Indonesia, orang Melayu, orang Jawa, Sunda, apapun itu, kenapa kita nggak mempelajari bahasa Jawi juga gitu kan? Nggak memperdalam bahasa Jawi juga, karena dari mereka orang-orang Turki itu sangat menghargai sastra Kak. Orang-orang yang Oh. sangat menghargai sastra dan karya seni. Hmm. Mereka sangat menghargai keindahan. Dan maka dari itu mereka itu melestarikan Ya. begitu ya Kak, ilmu bahasa lama ini misalnya. Dan memang aku pun masih mempelajari tentunya karena masih banyak banget PR ya Kak.
PR untukku mempelajari bahasa Turki karena kita ini selama di sini khususnya di jurusanku tentu saja nggak cuma mempelajari sekedar grammar doang gitu kan, tapi Benar. kita mempelajari tentang eh, identitas orang Turki itu sendiri melalui sastra yang sudah turun temurun dikembangkan gitu Kak. Pelajari budayanya dan sebagainya ya pastinya Kak, ya. Iya Oh, betul sekali. oke oke. Menarik banget nih. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari penonton. Ada yang tanya juga nih. Kak Bagja, bisa nggak sedikit saja em, dipraktekkan bahasa Turkinya? Mungkin dari perkenalan atau gimana? Pengen tahu nih penonton Kak, gimana cara Kak Bagja untuk ngomong pakai bahasa Turki. Menurut juga penasaran nih, gimana sih bahasa Turki Oh, itu? Oke oke. tamam, tamam artinya baiklah, oke, Oke tamam. oke. Berarti sekarang aku ngomong pakai bahasa Turki nih ya. Aku Ya, ngomong oke. pakai bahasa Turki nih ya. Oke. Ya teman-teman gimana sih? Aku kayak padahal kangen pakai bahasa Indonesia nih. Namanya kepo Saking ya. serunya pakai bahasa Indonesia. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini request Oke. dari teman-teman Sedikit semua. aja. Terima kasih banyak. Sedikit aja, sadece az. Sedikit aja. Tadi jelas. Tamam. Şimdi kendimi tanıtayım. Benim adım Bagja, soyadım Putra. Oke. Endonezya'dan geliyorum. Endonezya'dan geldim. Ben Bogorluyum. 21 yaşındayım. Gazi Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği bölümünde okuyorum. Ve aslında sadece okumak değil, Türkiye'de ben de çalışıyorum. Tamam, nasıl ben çalışıyorum? Ne çalışıyorum, ne iş çalışıyorum burada? Yani ben öğretmenlik yapıyorum. Mesela, mesela İngilizce öğretmenlik yapıyorum. Sonra Türkçe öğretmenlik yapıyorum. İngilizce Türklere ders veriyorum. Bir de Endonezyalılara Türkçe dersi veriyorum mesela. Bunun gibi. Seperti itu. Oke. Ah, Keren banget. Dan ada yang lengkap paham nggak banget. nih teman-teman? Kalau Minversi masih belum mempelajarinya Kak ya. Jadi mungkin nanti Oke. bisa jadi daya tarik tersendiri ke depannya Mhm. untuk mempelajari bahasa Turki melalui Kak Bagja ini. Minver mungkin nanti akan explore lebih dalam lagi mengenai gimana sih tata cara untuk pelajari bahasa Turki dan sebagainya. Karena sangat Siap. menarik sekali. Nah, Sangat-sangat menarik, Kak. Minver juga kepo nih, apakah di Turki itu mempermasalahkan apabila orang lain untuk menggunakan bahasa Turki tapi aksennya berbeda? Apa sebenarnya nggak ada masalah dengan hal itu kan? Untuk masalah Oke, aksen. aksen. Iya. Untuk aksen sendiri, Kak. Turki ini dia mempunyai sebuah apa ya? Dia mempunyai apa ya? Kalau bisa dibilang tuh di sini ada namanya ALZ, Kak. ALZ itu apa sih? ALZ itu perbedaan pengucapan bahasa Turki. Jadi, Ya. untuk yang kita pelajari ini misalnya, untuk yang dipelajari di Yunus Emre Institute atau yang dipelajari di berbagai macam lembaga yang mengajari bahasa Turki Ya. itu adalah bahasa Turki Istanbul. Yang aku tadi bicarakan, yang tadi aku menggunakan adalah bahasa Turki Istanbul misalnya. Oh Dan ya. ya, misalnya ben iş çalışıyorum, Ya. ben okuyorum. Itu bahasa Turki Istanbul. Di mana Hmm. semua pelafalannya itu jelas begitu ya misalnya. Oke oke. Tapi ternyata di Turki juga mereka punya apa ya Kak, punya pelafalan tersendiri. Nih misalnya kalau teman-teman dari Istanbul, terus teman-teman pergi ke wilayah-wilayah seperti Karadeniz, atau Ya. teman-teman pergi ke wilayah Anatolia, Anadolu, bahasa Turki mereka itu berbeda. Tapi cuma dari segi pengucapan. Misalnya, dalam bahasa Inggris deh kita lihat ada namanya, kalau misalnya kita normal English kan bilangnya gini ya, I want to go, gitu kan? Iya benar. I want to go. Nah, ternyata pada saat kita pergi ke misalnya wilayah yang bahasa Inggrisnya slang gitu kan, yang bahasa Iya. Inggris pakainya slang atau yang nggak formal gitu, mereka bilangnya gini, I wanna go I want to misalnya, go. or I gonna go, I'm going to go, normalnya I'm gonna go, sama halnya seperti bahasa Ya. Turki. Saat kita bilang ben okuyorum,
aku belajar, aku membaca, aku sedang membaca. Ben okuyorum. Benar. Nah, di Ankara, misalnya di Ankara atau di wilayah Turki lain, mereka bilangnya apa? Okuyom, misalnya. Oh, pendekkan lagi gitu. Disatukan, Oh, dipendekkan lagi dengan mereka. oke. Nah, misalnya ada kata apa kabar ya? Apa kabar? Ada kata apa kabar. Misalnya apa kabar bahasa Turkinya apa sih? Apa kabar itu di sini nasosen atau nehaber. Nehaber, ne artinya apa? Haber artinya kabar. Ya, Nehaber. Nah, kalau kita misalnya di Turki bilangnya bukan nehaber tapi naber misalnya. hampir. Jadi, Naber. oke, oke, oke. Oke, Seperti itu. oke, Jadi oke. memang belajar bahasa Turki itu sebetulnya nggak cukup belajar grammarnya doang, nggak cukup belajar bahasa Istanbulnya aja, tapi kita juga sangat perlu mempelajari pengucapan atau aznya Mhm. bangsa Turki sendiri dari wilayah-wilayah lain. Kita pergi ke wilayah timur Turki, Ya, wilayah timur Turki. Misalnya di wilayah timur Turki itu misalnya nih ada ben artinya aku, oke. bana artinya ke aku. Normal kita menggunakan bana misalnya. Benar. Bana ver, berikan padaku. Bana ver. Iya. Pada saat kita pergi ke timur, mereka bukan bilang bana. Mereka bilangnya behavior misalnya. Behavior. Berikan Oke, padaku behavior begitu. jadi beda ya. Memberi, iya, memberi artinya ver, memberi itu Oke, where, bana itu ke aku, bie itu juga artinya ke aku. aku. Itu tergantung dari pengucapan si orang Turki ini. Jadi sebetulnya seperti di Indonesia lah. Misalnya di Indonesia nih ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda misalnya. Ya. Nah, Sunda orang Bogor dengan Sunda orang Bandung berbeda. Oh iya, benar. Jawanya Jawa Tengah, Brebes dengan Jawanya Jawa Timur berbeda. Ya. Seperti itu. Oke, oke, oke. Di setiap daerahnya masing-masing punya ciri khasan bahasanya sendiri, Kak. Betul Oh, sekali. benar. Dan Kak boleh tahu Kak Bagja ini udah bisa menguasai berapa bahasa daerah, maksudnya berapa dialek di sana sih Kak? Atau cuma Dialek Turki Istanbul aja atau gimana? aku untuk secara umum aku mengitukan bahasa Turki Istanbul, Oke, mempelajari karena kita akademik ya Kak. oke. Akademik itu bahasa resminya adalah bahasa resmi Turki Istanbul. Tapi Istanbul. untuk Gunduk Hayat artinya untuk daily life, Ya, ya. untuk keseharian hidup, aku lebih tertarik menggunakan aksen-aksennya orang-orang Ankara gitu Kak di sini. Karena kita hidup di Ankara ya. Bener, Sampai bener. dulu teman-teman, aku sebetulnya di Turki nggak cuma belajar ya. Aku nggak cuma belajar di kampus, nggak cuma jadi mahasiswa. Aku juga alhamdulillah seorang guru ISL, Oke, guru bahasa Inggris untuk orang-orang Turki. Saat itu aku berbicara bahasa Turki dengan salah satu muridku, oke. orang Istanbul. Beliau bilang ke aku, kamu tinggal di Ankara ya? Dan aku bilang, iya, aku tinggal di Ankara. Bahasa Turkimu mengangkara, katanya. Sampai dibilang, sampai dibilang begitu sama salah seorang muridku begitu ya. Pada saat kita kelas gitu. Kalau pada saat kita pertama kali perkenalan dengan muridku, muridku bilang kalau bahasa Turkiku mengangkara begitu. Saking, saking udah mahirnya ya, saya bilang gitu. Enggak, enggak saking mahirnya juga sih Kak, karena saking terbiasanya aja. Ya, bener-bener. Oke, 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 oke. Nah, oke teman-teman, bagi yang belum tahu juga, bahwasanya Kak Bagja ini telah membuat banyak sekali buku. Bener nggak, Kak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak sekali buku. Dan kalau boleh tahu, bener nggak kalau totalnya itu 12 sejauh ini? Alhamdulillah, saya sudah menulis 16, bukan 16, 12 ya teman-teman. 12, mohon maaf. Nah, jadi 12 buku ini, 6 buku novel, bukan buku novel ya, 6 buku solo. Dan memang kebanyakan saya menulis novel, novel anak dan remaja. Ya. Dan perlu teman-teman tahu kalau aku mendapatkan beasiswa dari penulisan ini. Jadi bukan Oh, semerta-merta aku menerbitkan semuanya sendiri, tapi aku dapat beasiswa dari guruku.
Hmm. Aku dapat beasiswa dari guru, dari senseiku, Ya. dan senseiku sangat suka dengan karya-karyaku dan juga beberapa temanku juga, sehingga senseiku yang memberikan beasiswa penerbitan buku ini. Nah, Oke. itu untuk 6 buku solo, 6 buku yang aku tulis sendiri. Sisanya, 6 buku sisanya itu buku rembukan, buku antologi. Hmm. Nah, jadi aku tergabung dari berbagai lomba, misalnya lomba kepenulisan, dan alhamdulillah saat itu aku juga dapat juara satu, dan buku, dan itu novel, bukan novel ya, cerpenku saat itu menjadi salah satu cerpen terbaik begitu Kak dari perlombaan nasional ini yang diterbitkan secara Oke, nasional. oke, oke. Dan salah satu judul bukunya teman-teman ada The Journey of My Dream, ada Farhan, wirausahawan cilik yang dermawan. Bisa Ya, diceritakan nggak sedikit mengenai buku-buku tersebut? Awal oke. mulanya gimana untuk dapat inspirasi segede itu membuat buku, atau ada backstory di belakangnya? Gimana Kak? Kalau boleh tahu. Oke. Untuk yang The Journey of My Dreams itu Oke. perjalanan selama aku di SMA. Sebetulnya itu adalah salah satu karya di mana aku berterima kasih kepada guru-guru terbaikku. Oh iya. The Journey of My Dreams aku sengaja buat untuk sebagai besar terima kasihku kepada guru-guruku, Oke, Bro. khususnya kepada guru-guruku yang sudah membantu aku dalam proses belajarku, belajar bahasa Inggris, dalam prosesku menjadi seorang penulis begitu, dan juga motivasi-motivasi besar dalam hidupku misalnya. Nah, Iya. mungkin teman-teman bisa akses ya di Google Books misalnya untuk Oh, buku-buku bisa di. ini. Oke. Iya, dan untuk yang novel Farhan Wirausahawan Cilik yang Dermawan, Oke. ini adalah novel anak tentang bisnis boy. Ya, kan normalnya kan cerita tentang bisnismen ya. Tapi Benar, aku ini pengen bisa. membangun hawa ya, membangun tema tentang bisnis boy, bisnis anak-anak. Karena ini terinspirasi dari masa laluku. Oke. Waktu kecil, aku dibiasakan untuk jualan, jualan Oh, di sekolah. Iya, dan dari kelas 1 sampai aku SMA kita jualan, misalnya jualan keripik, jualan buah, oke. jualan apapun itu di sekolah ya saat itu. Dan memang aku mengambil tema keberanian, mengambil tema kepedean, kepercayaan diri gitu ya, Oke. dari seorang anak misalnya. Oke. Seperti itu. Itu inspirasi besarku. Oke, oke, oke. Nah, Milford pengen tahu nih, dari semua cerita inspiratif yang Kak Bagja utarakan selama sejam terakhir nih, Milford pengen tahu ada nggak sih role model khusus em, yang Kak Bagja punya sekarang? Siapa sih role modelnya? Role model. Role modelnya. Role model aku em, tentu ya pasti role model kita semua misalnya adalah Rasulullah ya misalnya. Benar. Tapi di sini aku benar-benar apa ya Kak? Di sini aku benar-benar punya itu besar, motivasi besar, yaitu em, yaitu itu Kak, Syekh Badiun Zaman Said Nursi misalnya. Oke. Itu menjadi salah satu role model terbesar aku, Ya. dan nggak dan beliau misalnya dalam sejarah dikenal sebagai hoja, dikenal sebagai guru besar ya. Nah, tapi selain beliau juga untuk role modelku yang ada yang sampai saat ini masih hidup adalah tentu guruku. Guruku yang bernama Bapak Arjuna Firmansyah. Beliau merupakan seorang penulis buku modul bahasa Inggris Gramedia, Ya. dan juga Sensei Dina Ardianti, guru bahasa Jepangku dan guru kepenulisanku. Oke. Beliau inilah adalah motivasi besar aku untuk mengembangkan diri aku sampai ke posisi ini. Bahkan aku akan tetap berusaha untuk mengembangkan diri aku lebih baik lagi, begitu. Dan dari motivasi-motivasi ini, dari role modelku inilah aku akan terus berjuang untuk belajar. Khususnya untuk membahagiakan mereka dan juga membahagiakan orang tuaku. Oke. Begitu, Kak. Sangat mulia sekali apa yang disampaikan Kak Bagja. Nah, Dan, ya silakan Kak. oh iya, dan begini, Kak. Aku selalu merasa bahwa kesuksesanku Ya. atau keberhasilan aku itu bukan apa ya Kak, bukan dariku pribadi.
Oh, Tapi tentunya kesuksesanku ini adalah bentuk dari berkah berkah. dari guru dan juga itu yang jadi selalu aku tanamkan. Ridho Allah, ridho orang tua, dan ridho guru. Itu yang menjadi motivasi terbesar aku sampai saat ini. Dan dengan aku terus belajar, dengan aku terus Ya, rajin untuk menjadi yang terbaik misalnya, ya. untuk sebetulnya tujuanku itu bukan menjadi yang terbaik sih, menjadi yang bermanfaat. Menjadi Itu sih yang poin penting ya. menjadi yang bermanfaat. Saya setuju. Orang tuh banyak banget yang terbaik di sini tuh banyak sekali manusia-manusia terbaik banyak sekali tapi sejauh mana mereka bermanfaat gitu. Keren banget. Maka itu yang jadi salah satu motivasi terbesar aku dengan aku menjadi seorang guru, dengan aku menjadi seorang pejuang itu aku selalu merasa bahwa ini adalah rasa terima kasih aku Ya, ya. untuk guruku gitu misalnya untuk orang tuaku menjadi bermanfaat sebagai bentuk rasa terima kasih. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi juga ya, yang ditujukan kepada mereka semua ya, Kak, yang sudah berjasa selama ini. Betul sekali. Oh, oke, 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 oke. Keren, keren banget. Oke, Kak Bagja, biar Afdol juga, mungkin bagi teman-teman sekalian yang sekarang sedang nonton live kita kali ini, atau Mhm. mungkin keluarganya atau teman-temannya atau siapapun itu yang berminat nih untuk kuliah di Turki, kira-kira ada nggak sih pembukaan beasiswanya lagi di tahun ini, atau caranya gimana untuk apply biaya tersebut, beasiswa tersebut, dan apa aja yang diperlukan? Oke. Apa aja sih yang diperlukan untuk apply beasiswa ini, untuk Ya, apply beasiswa di Turki? Jadi di Turki itu sebetulnya teman-teman untuk mahasiswa asing yang kita kenal itu kan ada tiga, ada dua, mohon maaf. ya, Yang pertama beasiswa pemerintah Turki, yang oke, kedua beasiswa ada beasiswa pemerintah Turki jalur Kemenag. oke, Jadi kalau yang aku ini langsung dari pemerintah Turki yang bernama YTB misalnya, oke, sebuah governmental institution ya misalnya YTB ini dia yang apa namanya aktif dalam internasionalisasi Turki begitu. oke. Dan untuk beasiswa Kementerian Agama dikenal sebagai beasiswa TDV. Nah, jadi teman-teman Ya, untuk teman-teman yang ingin berkuliah untuk mendapatkan beasiswa Turki ini tentu teman-teman harus persiapkan jauh-jauh hari misalnya. Sebetulnya teman-temanku di sini juga banyak yang mempersiapkannya itu baru-baru, nggak sampai bertahun-tahun mempersiapkan begitu iya, misalnya. iya, Karena memang tentunya semua ini tergantung dari rezeki kita. benar. Kita hanya bisa berikhtiar misalnya. Oke, Nah, yang pertama teman-teman itu perlu menunjukkan hasil belajar teman-teman yang baik. iya, Yang pertama, dari baik itu dari segi ijazah, dokumen dan lain-lain sebagainya ya. Semuanya harus lengkap misalnya dari segi paspor, KTP dan lain-lain. iya, Lalu pokoknya kelengkapan dokumen teman-teman juga harus baca terus ya, iya. updatean dari lembaga yang menyediakan beasiswa ini. Teman-teman misalnya bisa cek tuh akun resminya beasiswa Turki, YTB namanya, Oke, mohon maaf, beasiswa YTB namanya dan juga beasiswa TDV. Setiap mereka mensyaratkan dokumen yang sama sebetulnya. Misalnya untuk yang beasiswa YTB dia lebih kepada umum, untuk iya, yang beasiswa Kemenag atau TDV lebih kepada yang agama misalnya. Buat teman-teman yang berminat untuk tapi tidak berarti ya, bukan berarti yang di umum ini teman-teman nggak bisa daftar ke jurusan agama karena beasiswa ITB pun menyediakan menyediakan jurusan pendidikan agama misalnya oke, atau jurusan teologi, tapi tetap tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk bisa mendaftar begitu. iya, Dan apa ya, teman-teman juga harus menyiapkan untuk yang S1 ya khususnya, teman-teman harus menyiapkan tes misalnya tes matematika yang disebut dengan YOS atau SBMPTN-nya oh, Turki.
Oke, oke. Jadi teman-teman nih udah siap nih dengan semua persyaratan teman-teman ya. Misalnya, teman-teman sudah menerjemahkan misalnya di translation transfer misalnya nih, udah menerjemahkan dokumen-dokumen teman-teman, udah apa namanya secara tersumpah gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak saranin juga teman-teman untuk menerjemahkan sendiri, karena nantinya teman-teman akan kesulitan untuk mendapatkan em, legalitas Benar, dari Kemenkumham misalnya. pasti banget. Sementara kalau dokumen teman-teman itu sudah tersumpah, Ya, maka teman-teman itu akan mudah bukan cuma mendaftar beasiswa Turki loh teman-teman, tapi teman-teman juga bisa mendaftar ke beasiswa yang lain. Karena dulu betul pun banget. aku nggak cuma menyalurkan, nggak cuma menyediakan apa ya teman-teman, nggak cuma mengirim dokumen yang aku terjemahkan, tapi aku juga mengirim dokumen yang sudah ditersumpahkan gitu misalnya teman-teman. Jadi memang itu sangat diperlukan ya teman-teman. Dan sudah nih teman-teman beres dengan kelengkapan dokumen, apa Ya, yang harus teman-teman lakukan? Persiapkan yang terbaik untuk ujian. Jadi buat teman-teman SMA nih, jangan merasa kalau kuliah di luar negeri itu gampang. Jangan merasa seperti itu. Tetap ada tes yang harus teman-teman masuki begitu ya, yang harus teman-teman ikuti. Dan jangan sampai bilang, "Ih, SBMPTN apaan sih, nggak mau nyiapin SBMPTN, nggak mau nyiapin SNBT atau apapun itu ya yang sekarang untuk masuk untuk masuk kuliah di Indonesia." Jangan sampai meremehkan itu semua. nggak boleh. Jangan sampai meremehkan. Nggak boleh. Karena kenapa? Jadi, kalau teman-teman sudah menyiapkan yang terbaik di SBMPTN, Ya, maka teman-teman juga berarti sudah mempersiapkan yang terbaik untuk beasiswa Turki, untuk beasiswa luar negeri lainnya misalnya. Seperti itu. Karena kita harus tetap realistis, teman-teman. benar. Bahwa kita memang, kalau kata Pak Anies Baswedan, kita itu ada untuk mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri itu, kisarannya itu, opportunity-nya itu cuma 0,003% kalau nggak salah ya, sangat sedikit misalnya. Jadi um, intinya adalah kita realistis kuliah di Indonesia misalnya. Oke. Kita kuliah di luar negeri, jangan kita mendaftar untuk ke luar negeri itu anggaplah sebagai bonus kalau kita Bonus. menang. Benar, benar. Tapi realistisnya kita kembali untuk Indonesia begitu misalnya. Karena dulu pun sekalipun aku waktu itu sudah lolos begitu ya Ya. di Turki, dulu aku juga sebetulnya alhamdulillah lolos di beasiswa Universitas Esa Unggul Fully waktu itu. Oke. Dan aku sudah terdaftar juga di sana sebetulnya. Iya. Dan saat itu memang sudah ingin mengambil yang sana, tetapi qadarullah ibuku itu nggak mau mengizinkan aku untuk kuliah di Indo seperti itu. Iya. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Intinya jangan sampai mengabaikan yang ada di Indonesia. Teman-teman menangkan dulu yang ada di Indonesia untuk Ya, menang yang ada betul. di Turki, bonus. Bonus. Oke? Okay? Oke, oke, siap, siap, siap. Jadi tetap kita prioritaskan untuk kuliah di dalam negeri dulu ya. Betul Berarti untuk yang sekali. itu bagi bonus saja. Kalau keterima, ya alhamdulillah. Kalau enggak, jangan patah semangat dan terus cari kesempatan untuk kuliah di dalam negeri. Bener nggak, Kak? Betul sekali. Itu yang Oke, sangat penting, teman-teman. oke, oke. Oke. Nah, aduh sayang banget waktunya kayak cepet banget sih ngobrol dengan Kak Bagja ini, padahal banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Minver sebenarnya tuh kepo yang ingin Minver tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin pertanyaan terakhir nih buat Kak Bagja dari Minver nih. Ada nggak sih pesan khusus bagi teman-teman sekalian untuk semangat meraih mimpinya? Apa nih, Kak? Suaraku Halo? datang nggak? Halo? Mohon maaf. Oke, oke, Kak Bagja. Pertanyaan terakhir nih sebelum Minver tutup pada program kali ini. Ada nggak sih pesan khusus untuk para penonton di sini atau mungkin yang nonton siaran ulang nanti, pesan khusus Kak Bagja agar mereka semua semangat untuk meraih mimpinya? Oke, pesan khusus dariku, teman-teman, aku punya moto dalam belajar. Oke. Motoku adalah learning with belief. Belajar dengan keyakinan. Oke. Ini adalah moto yang sangat sudah aku tanamkan sejak aku mulai
belajar di Indonesia, untuk mulai belajar di SMA di Indonesia saat itu. Oke. Dan ini adalah pesan yang ingin aku sampaikan juga kepada teman-teman. Learning with belief itu sangat-sangat penting. Jadi teman-teman itu belajar, jangan sampai menganggap bahwa belajar itu belajar di sekolah itu nggak penting, belajar di sini itu nggak penting, ini itu udah nggak penting gitu ya. Iya. Seolah-olah teman-teman itu akan sukses secara instan. Jangan sampai berpikir seperti itu. Intinya teman-teman belajar di sekolah, teman-teman berjuang sekarang di Indonesia misalnya, atau buat teman-teman Turki juga nih yang ada di sini misalnya, teman-teman yang berkuliah di Turki juga. Nah, bahwa kita itu belajar tetap harus membawa keyakinan kita. Oke. Kita harus membawa keyakinan kita. Keyakinan yang seperti apa sih? Kita itu belajarnya kayak gimana sih? Maksudnya keyakinan seperti apa sih? Yang pertama, memang keyakinan kita terhadap agama misalnya, terhadap Allah misalnya, bahwa kita belajar di dunia ini itu untuk Allah. Kita belajar di dunia ini untuk Allah, tetapi kita juga berusaha untuk apa? Untuk bermanfaat. Karena dengan kita belajar teman-teman, itu sudah menjadi satu langkah awal kita untuk mengubah dunia. Itu adalah satu langkah awal kita mengubah dunia kita, teman-teman. Mengubah negeri kita, teman-teman. Dan perlu teman-teman tahu bahwa kita pasti akan mengalami banyak sekali distraction, banyak sekali challenge, obstacle, tantangan dan rintangan. Tapi kalau teman-teman punya belief, teman-teman menanamkan learning with belief gitu ya, maka hidup ini pun akan teman-teman anggap sebagai sekolah. Maka teman-teman akan anggap hidup ini sebagai sekolah. Kita belajar dengan keimanan kita, dengan kepercayaan kita, bahwa hidup ini tuh memang mengandung banyak misteri, ujian dan cobaan yang pasti akan datang bertubi-tubi. Pasti itu akan pasti terjadi. Dan dengan adanya belief ini itu akan menjadi motivasi besar teman-teman. Bahwa ya, aku belajar di dunia ini bukan untuk semata aku sendiri. Betul. Aku belajar di dunia ini tuh untuk aku dan orang lain. Setuju. Gitu. Aduh, itu sih yang jadi pesan buat aku. Dan pastinya ini sangat menginspirasi Minver sekali, dan pastinya akan terpatri di pikiran Minver selama mungkin beberapa tahun ke depan, yaitu learning with belief. Ya. Yes. Okay. Learning with belief. Ya, sayang sekali waktunya udah mepet banget. Tapi sebelum Minver tutup nih, Minver juga ingatkan sekali lagi, seperti halnya Kak Bagja mention tadi, bagi kalian semua yang memang tertarik untuk kuliah di luar negeri dan bingung mau menerjemahkan dokumen-dokumennya yang sudah Kak Bagja sebutkan tadi, seperti transkrip nilai, ijazah, KTP, KK, dan sebagainya, bisa ke Translation Transfer. Nggak hanya itu juga teman-teman, buat Anda perusahaan yang memang membutuhkan jasa penerjemahan dalam skala besar seperti annual report, MOU, untuk website, bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkannya, silahkan terjemahkan ke Translation Transfer. Apalagi sampai akhir Juli nanti, Translation Transfer ada diskon gede-gedean untuk penerjemahan dalam Bagja. Saya rasa pertemuan kali ini udah selesai, ya ampun, sayang banget. Semoga Minver harap kolaborasi kita gak hanya di Transfer Talk saja, tapi Minver harap di kemudian hari kita bisa menjalin kolaborasi yang lebih hebat lagi, entah untuk apapun itu. Minver ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktu Kak Bagja untuk bisa menyempatkan hadir pada program kali ini ya Kak ya. Minver sangat terima kasih sekali. Baik, sama-sama Kak. Dan saya juga terima kasih banyak telah atas undangan Kakak semua, dan untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih banyak. Semoga apapun yang saya sampaikan, apapun yang kita diskusikan, itu bermanfaat bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk teman-teman semua. Amin, amin, amin. Oke Kak Bagja, sekali lagi ucapkan
Terima kasih Miver, dan semoga di lain kesempatan bisa bisa menjalin kolaborasi yang lebih hebat lagi. Oke, see you Kak Bagja, Baik. pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Garisius. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton juga. Kalian bisa menonton siaran ulangnya setelah ini langsung Minver upload ke Instagram Translate Transfer, atau juga kalau kalian ingin melihat siaran ulangnya secara lebih enak, bisa kalian tonton di YouTube @translation transfer. Oke Kak Bagja, see you. See you. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.